Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel inilah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi, yaitu tentang informasi resmi dari BKN tentang cara menetapkan guru honorer yang lolos ASN P3K tahap 1 berdasarkan formasi dan pemberian afirmasi. Jadi ini adalah salah satu kabar gembira dari BKN yang jelas akan menjadi penentu kelolosan teman-teman guru honorer menjadi ASN P3K di tahap 1. Nah, oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Kira-kira apa yang menjadi kabar gembira itu? Wow. Jadi yang pertama di sini teman-teman kita bisa perhatikan artikel dari jpnn.com, salah satu media elektronik terkenal di Indonesia, yaitu bahwa peserta tes P3K Guru 2021 ternyata bisa bernapas lega. Pasalnya kenapa? BKN selaku Ketua Panselnas Calon Aparatur Sipil Negara CASN menyatakan penetapan kelulusan dilakukan berdasarkan formasi. Nah, jadi dengan adanya penetapan kelulusan berdasarkan formasi itu secara otomatis menguntungkan teman-teman guru yang ikut tes P3K Guru. Terbukti di sini di artikel jpnn.com mengatakan peserta tes P3K Guru 2021 bisa bernapas lega. Kenapa bisa bernapas lega? Karena memang menurut BKN penetapan kelulusan CASN untuk P3K Guru itu dilakukan berdasarkan formasi. Nah, di sini nanti kita akan bahas bagaimana sih sebenarnya dikatakan penetapan kelulusan berdasarkan formasi. Nah, di sini selain itu, kita lanjut dulu teman-teman ya. Selain itu, skor nilai yang keluar setelah peserta menyelesaikan tes P3K Guru 2021 merupakan hasil murni. Artinya belum ditambahkan afirmasi. Nah, ini yang menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi teman-teman guru honorer yang memiliki afirmasi. Kenapa? Karena dengan adanya afirmasi itu minimal bisa membantu teman-teman agar bisa melewati passing grade kompetensi teknis. Contoh misalkan seorang guru kelas SD itu anggaplah memiliki nilai akhir kompetensi teknis itu 245. Nah, berarti ini kan tidak lulus passing grade kalau dia melamar formasi guru kelas SD ya. Berarti teknisnya ini tidak lulus passing grade. Namun karena ini adalah hasil nilai murni, berarti itu baru akan ditambahkan dengan afirmasi. Nah, berapa afirmasinya? Untuk usia itu kan 15% ya. Nah, berarti 15% berarti ada sekitar 75 poin ya. Kita jumlahkan saja di sini 10 simpan 1, kemudian 2 simpan 1 berarti 3. Berarti pas 320. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang mendapatkan afirmasi 15% berarti itu 75 poin dan teman-teman nilainya itu hanya 245 di kompetensi teknis, berarti teman-teman dianggap lolos passing grade. Seperti itu teman-teman ya, luar biasa sekali. Nah, di sini dijelaskan bahwa selain itu skor nilai yang keluar setelah peserta menyelesaikan tes P3K Guru 2021 itu merupakan hasil murni, artinya belum ditambahkan afirmasi teman-teman ya. Berarti ini adalah merupakan salah satu kabar yang sangat menggembirakan ya bagi kita semua. Nah, kita coba lanjut lagi teman-teman ya. Nah, kita lanjut di sini. Di sini dibahas lagi oleh BKN skor nilai real time. Skor nilai real time itu murni, belum menggambarkan kelulusan peserta tes P3K Guru 2021. Kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen kepada jpnn.com ya. Jadi ini pernyataan dari Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Bapak Suharmen mengatakan bahwa skor nilai real time ya itu murni, berarti belum menggambarkan. Di sini penegasannya adalah belum menggambarkan kelulusan peserta tes P3K. Jadi jelas ini adalah merupakan kabar gembira tentunya kepada teman-teman guru honorer yang memiliki afirmasi seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini dijelaskan lagi, beliau menjelaskan semua nilai yang diperoleh peserta tes P3K Guru 2021 itu akan direkonsiliasi dan ditambahkan dengan afirmasi. Nah, jadi Bapak Suharmin mengatakan, menjelaskan lebih lanjut lagi bahwa semua nilai sebenarnya teman-teman ya, semua nilai apa namanya?
itu akan direkonsiliasi, artinya akan digabungkan atau ditambahkan dengan afirmasi. Jadi bagi teman-teman guru honorer itu teman-teman tidak boleh langsung berputus asa apabila tidak mencapai passing grade P3K khususnya kompetensi teknis. Apalagi bagi teman-teman guru honorer yang memiliki afirmasi, dan bagi yang tidak memiliki afirmasi juga tidak boleh berputus asa karena masih ada tahap kedua dan tahap ketiga, dan kita masih menunggu mudah-mudahan ada kebijakan baru dari Kemendikbudristek untuk teman-teman guru honorer sekalian. Nah, di sini kita lanjut lagi teman-teman ya. Kemendikbudristek memberikan kebijakan pemberian afirmasi nilai kompetensi teknis bagi guru honorer ya, di mana para peserta bersertifikat pendidik itu otomatis mendapatkan 100% ya, 100% nilai di kompetensi teknis. Kemudian guru honorer usia 35 tahun ke atas dengan masa pengabdian di atas 3 tahun mendapatkan afirmasi 15%, kemudian guru honorer kategori 2 afirmasinya 10%, dan peserta disabilitas 10% ya. Nah, ini adalah bentuk afirmasi atau bentuk penghargaan yang diberikan pemerintah khususnya Kemendikbudristek kepada rekan-rekan guru honorer seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada kebijakan-kebijakan lain yang bisa menguntungkan rekan-rekan guru honorer seperti itu. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini jelas ya, nilai tesnya ditambahkan afirmasi kemudian digabungkan dengan nilai kompetensi manajerial, sosiokultural, dan tentunya wawancara. Setelah pengolahan baru bisa ditentukan lulus atau tidak, terang Suharmen. Beliau mengingatkan afirmasi hanya untuk kompetensi teknis. Ini kita sudah ketahui semua bahwa afirmasi itu hanya untuk kompetensi teknis, sedangkan kompetensi manajerial dan sosiokultural yang passing grade-nya 130 dan wawancara yang passing grade-nya 24 itu tidak ada afirmasinya, dan itu saya rasa tidak masalah karena rata-rata teman-teman guru honorer mulai hari pertama tes itu rata-rata lolos di kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Belum ada yang admin dengar tidak lolos ya, tapi yang paling banyak jatuh itu adalah di kompetensi teknis. Jadi ini yang perlu sebenarnya diberikan tambahan afirmasi menurut admin pribadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan masuk ke inti. Beliau menyebut proses penetapan kelulusan tes P3K Guru 2021 itu sama seperti CPNS teman-teman ya. Berarti penetapan kelulusnya itu sama dengan CPNS, yaitu di sini dijelaskan secara mendetail berdasarkan formasinya. Jadi mereka hanya akan berkompetisi dengan sesama peserta teman-teman ya, yang mendaftar di formasi jabatan tersebut di satu instansi. Seperti itu ya. Jadi memang di sini untuk penetapan kelulusannya cenderung menguntungkan sih sebenarnya teman-teman ya, karena itu sama dengan CPNS ya, yaitu berdasarkan formasinya. Mereka hanya akan berkompetisi dengan sesama peserta yang mendaftar di formasi jabatan tersebut di satu instansi. Nah, jadi intinya jadi mereka itu tidak diadu dengan formasi jabatan yang sama untuk seluruh instansi. Jadi tidak diadu dengan formasi jabatan yang sama untuk seluruh instansi ucapnya. Nah, contohnya di sini contoh penetapan kelulusan berdasarkan formasi dari BKN, beliau mencontohkan bahwa misalkan sekolah A membutuhkan 5 guru kelas, namun ternyata yang mendaftar hanya 2 guru honorer. Kalau yang 2 orang tersebut lulus passing grade, maka sudah ditambahkan afirmasi, maka yang bersangkutan itu bisa lulus seleksi P3K Guru 2021. Ini adalah salah satu contoh penetapan kelulusan berdasarkan formasi. Jadi lumayan menguntungkan, apalagi bagi teman-teman guru honorer yang memiliki formasi di sekolah induk kemarin. Seperti itu ya, luar biasa sekali. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah misalkan dari Bapak Suharmen juga mengasumsikan penetapan kelulusan berdasarkan formasi itu, contohnya misalkan sekolah B teman-teman ya. Misalkan sekolah B ini membutuhkan formasi 4 guru kelas ya. Saya ulangi, sekolah B membutuhkan 4 formasi guru kelas yang mendaftar 10 guru honorer ya. Saya ulangi, yang mendaftar 10 guru honorer dan berhasil lulus passing grade P3K Guru 2021, maka dibikin sistem perankingan. Nah, ini kalau admin yang asumsikan misalkan 10 guru honorer, ternyata yang lulus passing grade itu cuma 4, maka secara otomatis
sorry ya, misalkan 10 guru honorer, kemudian ke 10 ini lulus passing grade, maka secara otomatis itu akan diadakan sistem perankingan teman-teman ya. Karena 10 guru honorer ini itu semuanya lulus passing grade. Seperti itu. Nah, jadi akan diambil 4 guru honorer dengan nilai tertinggi. Nah, itu kata Deputi BKN Bapak Suharmen ya. Jadi sudah dipastikan ini adalah informasi cukup valid karena ini langsung dari Bapak Deputi Bidang Informasi BKN ya, Bapak Suharmen, dan diliput langsung di media elektronik yang cukup terkenal dan cukup bermanfaat bagi kita semua, itu jpnn.com. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.